Erick Thohir sedang berada di Belanda, dikabarkan temui calon dirtek Timnas Indonesia. Indra Syafri diminta mundur saat Timnas Indonesia U20 kalah telak atas Suriah U20. Media Italia banggakan Jaiza usai tampil gemilang bersama Venezia tadi malam. Skuad Garuda dipastikan akan uji coba dengan Timnas Belanda, fans tanah air sumringah. Pelatih Australia sesumbar bakal hancurkan Timnas Indonesia di bawah pelatih Patrick Kluivert. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Italia menyoroti penampilan elegan Jaiza dalam laga Venezia versus Verona. Sang bek Timnas Indonesia memimpin lini belakang Venezia yang tengah gawat. Pada pekan ke-22 Liga Italia 2024-2025, Venezia dan Verona bertemu di Stadion Pierluigi Benzo. Bek Timnas Indonesia Jaiza tampil penuh membela Venezia. Pertandingan Venezia versus Verona yang berlangsung pada Selasa 28 Januari 2025 tuntas dengan hasil imbang 1-1. Venezia sempat unggul lebih dahulu via gol Alessio Zerbin menit ke-28. Sebelum tim tamu menyamakan skor berkat sepakan Jackson menit ke-76. Penampilan Jaiza dalam laga melawan Verona dinilai cukup baik oleh sejumlah media Italia. Elegan dan jeli, meskipun lini pertahanan di sekitarnya terus berubah dengan pemain yang berganti dan bergerak, tulis media Italia. Eurosport Italia memberikan angka yang tinggi buat performa Jaiza. Dia memimpin pertahanan dengan baik dalam situasi darurat, tulis Eurosport Italia. Situasi Jaiza di Venezia memang tak mudah. Ia kehilangan sejumlah partner kunci di lini pertahanan Venezia. Setelah Mikel Soboda harus absen lama karena cedera ACL, sejumlah bek tengah lainnya semakin berkurang. Dengan tumbangnya Giorgio Altare, Ricci Sargodo, Joel Sekin, dan juga beberapa pemain yang lain. Pelatih Timnas Indonesia U20 yakni Indra Syafri diminta dievaluasi dan juga out oleh supporter Timnas Indonesia buntut kalah dari Yordania dan juga Suriah. Sebagai pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri gagal membawa Garuda Nusantara meraih hasil positif dalam dua laga awal turnamen Challenge Series 2025. Setelah kalah 0-1 dari Yordania di laga perdana, pasukan Indra Syafri dipermalukan Suriah dengan skor 0-2 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sejatinya Garuda Nusantara sempat mencetak gol ke gawang Suriah via aksi Rizky Afrizal. Namun wasit menganulirnya karena sudah lebih dahulu terjebak offside. Dengan demikian, ini jadi kekalahan kedua secara beruntun Timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri. Lebih parahnya lagi, Muhammad Ragil dan kawan-kawan sama sekali nirgol alias belum mencetak gol satupun sepanjang turnamen tersebut. Sebaliknya, skuad Garuda Nusantara telah kebobolan 3 gol dalam 2 laga. Hal ini yang menjadi peringatan penting bagi skuad Indra Syafri. Setelah Timnas Indonesia U20 dipastikan tersingkir dalam perburuan gelar juara Challenge Series 2025, Indra Syafri pun mendapatkan sorotan tajam dari sejumlah supporter skuad Garuda. Tak sedikit netizen tanah air yang meminta Indra Syafri mundur dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Pasalnya ia telah melakukan pemusnahan latihan dan juga uji coba berkali-kali namun hasilnya kurang memuaskan. Kemudian netizen lainnya ada yang meminta Indra Syafri untuk digantikan oleh pelatih baru Timnas Indonesia U23, yakni Gerard Van den Berg. Indra Syafri out saja. TC paling lama, hasil nggak ada, buang-buang anggaran saja, kata fans Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir bertemu dengan tim pelatih skuad Garuda di Belanda. Momen itu digunakan Erick Thohir untuk membahas persiapan pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan juga Bahrain. Dikutip dari akun Instagram Erick Thohir, dalam pertemuan tersebut turut hadir Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanza, dan juga Gerard Van den Berg. Meeting dengan tim pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lanza, dan Gerard Van den Berg di Belanda. Kami berdiskusi tentang progres persiapan pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dan juga Bahrain pada Maret mendatang, tulis Erick Thohir. Erick Thohir diketahui tengah berada di Belanda untuk menyambangi KNVB kampus. Dia mau belajar dari KNVB untuk meningkatkan kualitas sepak bola, mulai dari pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita. Selain itu, Erick Thohir dikabarkan tengah negosiasi dengan dirtek baru Timnas Indonesia.
Erick Thohir disinyalir diam-diam menemui calon dirtek baru skuad Garuda. Seperti diketahui, Erick Thohir akan mengumumkan dirtek timnas Indonesia pada Februari mendatang. Menarik menanti siapa sebenarnya dirtek timnas Indonesia yang baru. Seperti diketahui, dirtek tersebut akan tinggal di Indonesia selama bekerja dengan Indonesia. Kehadiran dirtek baru ini diharapkan bisa meningkatkan timnas Indonesia di kancah internasional. Dan bahkan tujuannya semoga timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kabarnya, dirtek baru ini akan datang ke Indonesia, tepatnya pada Februari 2025 mendatang. Semoga saja PSSI bisa menunjuk dirtek baru timnas Indonesia dengan tepat. PSSI dikabarkan mengundang timnas Belanda senior untuk bertanding dengan timnas Indonesia, yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Undangan resmi itu disampaikan langsung oleh Ketua PSSI Erick Thohir saat melakukan kunjungan ke KNVB di Belanda. Pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Belanda senior disampaikan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI Erick Thohir dalam akun resmi Instagramnya. Jika kedua tim jadi bertemu, tidak menutup kemungkinan Tijani Reinders akan melawan adiknya Eliano Reinders. Tak hanya itu, skuad Garuda yang dilatih oleh trio Belanda serta diisi oleh banyak pemain keturunan Belanda akan menghasilkan pertandingan seru antara timnas pusat dengan timnas Indonesia keturunan. Kami juga mengundang timnas senior Belanda untuk bisa bermain dengan Indonesia, tulis Erick Thohir dalam akun Instagram pribadinya. Erick Thohir yang terbang ke Belanda ditemani pengurus PSSI serta dubes Indonesia untuk Belanda, yakni Maier Vas, membahas banyak terkait dunia sepak bola. Saat ke Belanda, Erick Thohir berbincang banyak mengenai sepak bola bersama dengan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Nasional ke Belanda, yakni KNVB. Kich de Jong yang sebelumnya juga sempat berkunjung ke Indonesia, hingga dubes Belanda untuk Indonesia, Mr. Mark Gratisen. Mereka bertemu dan berbincang di KNVB kampus. Kami berdiskusi berbagai hal, termasuk bagaimana pengembangan talenta junior maupun senior dan juga sepak bola wanita, terang Erick Thohir. Perkembangan sepak bola Indonesia akan dibangun mulai dari paling bawah, menjadi hingga mendidik pemain si kulit bundar, sampai menjadi pemain profesional dan jadi masa depan bangsa. Generasi emas pemain sepak bola Indonesia akan dibangun dari anak-anak untuk menciptakan generasi emas. Kemudian memajukan Liga Sepak Bola Indonesia agar menghasilkan pemain profesional, liga berkualitas, dan tontonan yang menarik. Kami di PSSI juga mempelajari banyak hal bagaimana kerjasama KNVB dengan liga yang bisa menghasilkan pemain-pemain berkualitas, namun tetap bisa memberikan ruang untuk pemain amatir. Jelas akun Instagram Erick Thohir. Pelatih timnas Australia yakni Tony Popovic sesumbar bakal mengalahkan timnas Indonesia di Sydney. Dia menyebut kemenangan menjadi harga mati untuk Australia. Timnas Australia akan menjamu tim Garuda di Sydney Football Stadium, tepatnya pada 20 Maret 2025 mendatang. Itu merupakan pertandingan misi ke-7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski masih 2 bulan menuju liga tersebut, Popovic tak mau buang-buang waktu. Dia langsung memulai menyusun siasat untuk menaklukkan timnas Indonesia. Pelatih berusia 51 tahun tersebut mengatakan, pertandingan melawan Indonesia sangat krusial. Terlebih apalagi mengingat kedua tim hanya berjarak 1 poin dan mempunyai kesempatan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kami berada di posisi yang bagus dan terserah kepada kami untuk tetap di sana. Kami perlu memiliki fokus yang tinggi, mentalitas yang tinggi, dan performa yang tinggi, kata Popovic. Mimpi yang kami miliki untuk lolos secara otomatis dapat kami wujudkan, tutur pelatih Australia tersebut. Timnas Australia kini berada di posisi kedua klasmen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka telah mengumpulkan 7 poin dari 6 pertandingan. Sementara skuad Garuda ada di urutan ketiga, hanya selisih 1 poin dari Australia. Poin Indonesia setara dengan Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina, yang ada di peringkat keempat hingga ke-6. Puncak klasemen masih dikuasai oleh Jepang dengan koleksi 16 poin. Dengan 4 laga tersisa, semua tim masih mempunyai kans untuk lolos langsung. Tony Popovic mengatakan sudah belajar di pertemuan pertama melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia mengakui kehebatan skuad Garuda mampu menahan imbang Australia tanpa gol saat itu Australia masih dilatih oleh Graham Arnold. Tetapi ini adalah satu pertandingan pada suatu waktu. Saya tahu ini klise lama,
tetapi Anda harus menghormati lawan. Indonesia sejauh ini telah menunjukkan betapa bagusnya mereka pada hari itu, tutur Popovic.